Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Puji Tuhan, kita boleh berkumpul lagi pagi hari ini. Kita masih diizinkan Tuhan untuk berkumpul bersama-sama untuk beribadah, walaupun dengan kondisi yang harus berjauh-jauhan. Tapi kita tetap bersyukur karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk datang beribadah. Haleluya. Saat ini kita terus berdoa untuk negara kita, untuk bangsa kita, untuk bumi kita. Di tengah-tengah wabah corona yang lagi di mana-mana, kita harus tetap waspada, kita harus tetap berdoa. Kita yakin, kita percaya bahwa Tuhan akan segera memulihkan bangsa kita, akan segera memulihkan bumi kita. Kita harus percaya itu. Kita mau datang dalam hadirat Tuhan. Kita mau bersyukur karena kuasa darahnya. Kita boleh ditebus, kita boleh disucikan, kita boleh dilayakan. Karena kebaikan Tuhan, kita boleh ada hari ini. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan sembah
kami boleh ada hari ini, itu semua karena kebaikan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bangga Tuhan punya Allah seperti Engkau. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Sedetik pun Tuhan, Kau tak pernah lepaskan kami Tuhan. Kau yang selalu pelihara setiap kehidupan kami. Kau yang selalu menjaga setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau yang perhatikan setiap hidup kami Tuhan. Kami tak pernah melangkah sendirian Tuhan. Tangan-Mu yang dahsyat terus menaungi setiap kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau baik Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, masing-masing setiap kami Tuhan, baik yang di rumah maupun yang saat ini Tuhan ada di gereja Tuhan, kami sama-sama menyatukan hati Tuhan. Kami mau membawa pujian, kami membawa sembah kami Tuhan kehadiran-Mu Tuhan. Suci kuduskan kami, layakan kami Tuhan. Kami sama-sama diberkati Tuhan. Kami mendapati pengurapan yang sama yang berasal daripada-Mu Tuhan Yesus. Kami bersatu hati juga Tuhan, membawa bangsa dan negara kami Tuhan. Kami yakin, kami percaya Tuhan, Kau akan pulihkan bangsa kami Tuhan seperti sedia kala. Bahkan Kau akan membawa kami terus naik dan bukan turun Tuhan. Kami akan melihat Tuhan, mujizat Tuhan dinyatakan di tengah-tengah bangsa kami, di tengah-tengah kota kami, tengah-tengah lingkungan kami, tengah-tengah keluarga kami Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Menyerahkan ibadah kami pagi hari ini ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Bersuka cita pada pagi hari ini. Amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Boleh lihat kiri kanannya, tapi jangan disalamin ya, disenyumin aja. Disenyumin aja, jangan disalamin ya. Gak boleh salamin. Kita mau angkat pujian kita, Ku diberi kuasa. Kita punya kuasa dari Allah kita, kuasa yang besar untuk menaklukkan musuh, untuk menaklukkan sakit penyakit, untuk menaklukkan segala kuasa iblis. Haleluya. Dengan iman kita katakan, Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh, di bawah kakiku ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa Raja Mulia, menaklukkan musuh, di bawah kakiku ku pakai kuasa Raja Mulia. Bila Allah bersamaku, siapa jadi lawanku? Katakan, sungguh besar
Amin. Dia yang memberi kita Roh Kudus untuk kita terus bersuka cita. Kau ubah ratap jadi tarian. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kau ubah ratap kami jadi tarian Tuhan. Kami tidak perlu khawatir Tuhan akan hidup kami Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, Kau Allah yang setia, Kau Allah yang tidak pernah tinggalkan kami sendirian. Terima kasih Bapa. Hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Segala yang baik Tuhan selalu sediakan buat kami. Bahkan hidup-Mu Tuhan Kau berikan. Semua karena Tuhan sungguh mengasihi kami. Janji-Mu ya dan amin Tuhan. Janji-Mu yang amin dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari kita sembah Dia. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Tangan-Mu yang perkasa Tuhan selalu menopang setiap kehidupan kami Bapa. Kami mau bersyukur Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan. Kami mau bersyukur Bapa. Sebab Engkau baik Tuhan. Yesus, Kau telah memulai serupa gambar
rindu hidup kami berharga di mata-Mu. Rindu hidup kami menjadi hidup yang indah di dalam Tuhan, sehingga kehidupan kami boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kami. Hidup kami boleh menjadi kesaksian, membawa keindahan bagi setiap orang yang ada di sekitar kami. Hidup kami menjadi alat Tuhan untuk membawa damai, alat Tuhan untuk menyatakan kebenaran, alat Tuhan untuk menyatakan kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami berterima kasih, bersyukur. Hari ini kami merayakan, memperingati hari tercurah Roh Kudus. Roh Kudus tidak tinggal jauh di surga sana. Roh Kudus tidak diperuntukkan hanya secara eksklusif bagi nabi-nabi Tuhan, tetapi Roh Kudus bagi setiap orang yang percaya. Roh Kudus hidup di dalam kami, menghidupi firman itu di dalam kami, sehingga kami boleh menampilkan wajah dan karakter Kristus di dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Dan hari ini kami bersyukur karena kami boleh memulai ibadah bersama kembali. Seberapapun kami yang ada di tempat ini, dan setiap kami yang masih ada di rumah kami masing-masing mengikuti ibadah ini secara online, urapan Tuhan atas setiap pribadi kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami mohon taruhkan perkataan firman-Mu pada lidah bibir hamba-Mu, dan beri kami semua telinga yang mendengar, hati yang menangkap, sehingga pengurapan Roh-Mu akan memampukan kami untuk mengerti kehendak Tuhan dan mengerjakannya di dalam hidup kami. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Si Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita memulai ibadah new normal katanya, ya, dengan protokol kesehatan. Tidak enak kalau biasa duduk rapat-rapat, apalagi suami istri rapat-rapat, sekarang harus sedikit berjauhan. Ya. Kita buat ibadah ini pagi dan malam, ya. Hari nanti kayaknya memang nanti minggu-minggu mendatang kita lihat berapa kehadiran jemaat, jadi bisa dibagi pagi malam supaya nggak bisa terlalu berdekatan, ya. Kita berharap supaya vaksinnya boleh segera diketemukan sehingga kita bisa menjalani hidup normal seperti biasanya, ya. Meskipun tentu tetap ada bukan tidak normal, tapi kebiasaan-kebiasaan baru yang harus kita bangun, ya, harus gaya hidup yang baru yang harus kita ikuti, harus kita biasakan, ya. Sering-sering cuci tangan, ya. Saya ini orangnya kurang suka cuci tangan, saudara. Jadi biasanya biar sudah urus tanaman, tangan sudah kena tanah, kena apa, pulang sering kali nggak cuci tangan langsung makan. Ya, istri saya itu suka betul saya biasanya. Tapi sekarang diingatkan terus untuk cuci tangan, ya. Tuhan. Dengan menjalani hal seperti itu bukan berarti kita ini ada orang katakan, oh kayak nggak punya iman saja. Ya. Firman Tuhan katakan iman itu harus apa? Bukan harus konyol imannya, bukan nekat imannya, tapi iman itu juga harus berjaga-jaga dan berwaspada. Yesus selalu katakan itu kepada kita, ya. Ya, kita percaya kematian itu di dalam tangan Tuhan. Tapi jangan cari mati, ya. Saya itu sudah mengalami banyak hal. Tuhan bawa saya ke lembah bayang-bayang maut, ya. Disantet orang berapa kali, ya, mati. Dukunnya bertobat. Disantet tidak kena, dukunnya bertobat, ya. Lalu diancam dibunuh orang, lewati jeram-jeram dengan naik perahu di daerah-daerah pedalaman beberapa puluh tahun yang lalu, mau karam di masa limbu, ya, 3000 malam terombang-ambing di tengah lautan di masa limbu, ya, karena as kemudi kapalnya putus, hanyut sampai ke perairan Filipina, mesinnya mati rusak, hampir selama 2 minggu terapung-apung di tengah-tengah lautan. Seperti tidak ada pengharapan, tapi selalu ada penjagaan daripada Roh Kudus, ya. Puji Tuhan.
sakit, divonis dokter mati 2 minggu, divonis dokter mati 2 bulan ya, 3 hari divonis mati. Tapi saya selalu katakan hidup saya di dalam tangan Tuhan. Kalau Tuhan sudah selesai mau panggil pulang, Tuhan panggil pulang kapan saja bisa, ya, kapan saja bisa. Seperti pernah saya ceritakan, lalu keponakan saya umur 24 tahun meninggal hanya karena gara-gara makan donat. Makan donat tuh meninggal. Ya, kenapa? Kesel donat. Meninggal. Jadi cara meninggal itu macam-macam, gampang. Kalau sudah selesai waktu kita sama Tuhan, ya panggil Tuhan, ya, puji Tuhan. Tapi kita juga harus berjaga-jaga, waspada. Nah, ini salah satu cara jalan untuk kita berjaga-jaga, ya. Tidak usah takut corona. Corona itu sebenarnya tidak membunuh orang. Yang membunuh itu kalau punya penyakit bawaan yang lain, ya. Gitu. Jadi yang mati karena tipes tapi kan kelar, ya. Nah, corona juga. Ya. Nah, ya saudara, jadi mari berjaga-jaga, cuci tangan, jaga jarak, yang biasa cipika-cipiki hari ini dihentikan dulu, ya, tunggu suasananya, vaksinnya diketemukan sehingga boleh cipika-cipiki, ya. Puji Tuhan. Baik, mari kita akan membuka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul, Kisah Rasul pasal yang ke-2. Ya. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan, kita baca satu perikop saja sampai ayat 13, ya. Judul perikopnya adalah Pentakosta, ya. Pentakosta ini artinya hari ke-50 sebenarnya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem, tiap orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Puji Tuhan. Ya. Ada orang-orang yang menyindir. Ada orang-orang yang bersifat skeptis, ya. Ada orang yang memperolok-olok apa yang sedang terjadi pada para rasul pada waktu mereka dipenuhkan oleh Roh Kudus. Hari-hari ini saudara, saya memperhatikan di Facebook, ya, WA, ada orang-orang yang sedang berupaya untuk menggiring kita pada pemahaman bahwa Tuhan itu tidak mau disebut dengan nama lain kecuali oleh nama aslinya. Yehova, Yahweh. Dulu orang-orang karismatik sangat menentang, sangat anti kepada kesebutan Yehova. Saksi-saksi Yehova, orang sebut Yehova itu saksi Yehova. Tapi sekarang justru orang-orang karismatik yang begitu bersemangat untuk mengembalikan kepada nama Yehova.
Dan kemudian ya menghakimi kita yang masih menyebut dengan kata Allah, kata Tuhan. Tidak boleh pakai kata Tuhan, sebut Allah, tidak boleh sebut Yesus, tapi adalah Yeshua HaMasyiah. Ya benar. Tapi untuk kata Yahweh dulu pakai Yahweh, lalu ada yang ribut itu teolog-teolog yang memang mengerti bahasa Ibrani, bahasa-bahasa asli Alkitab, mereka ribut sendiri, lalu orang nggak pakai Yahweh, pakai Elohim, ribut lagi. Karena katanya Yahweh itu ternyata juga bukan kata asli dari Allah. Nah, saya nggak mengerti hal itu. Ya karena saya ini kurang pintar, saya akui saja. Saya itu kadang-kadang iri ya. Anak kecil-kecil loh pintar ngomong Inggris, ngomong Cina pintar, ngomong Mandarin, ngomong Arab pintar. Bagaimana gak pintar anak Inggris, anak Arab, anak Cina itu? Kecil-kecil udah pintar itu ngomong bahasa begitu. Ya. Nah, saya kurang punya kemampuan dalam bahasa. Nah, ya kayak kemarin ada yang bilang di Facebook, saya bilang itu tidak semua orang bisa main musik ya, harus punya bakat. Wah, Om ini kurang tekun aja, tanya gitu ya. Saya bilang kurang tekun apa? Saya sekolah musik 3 tahun, lulus dengan nilai terbaik. Teman-teman saya para pemain musik, para pemain band itu, band-band terkenal, saudara, semua nilainya di bawah saya. Sombong ya? Iya. Waktu tahun pertama nggak ngerti apa-apa, nol putul, salah terus. Tanya, ada teman tanya, halo Pak, itu kunci saya dapat C itu dari mana asalnya? Dia bilang, tunggu mati ketemu sama penciptanya pertama. Haleluya. Tapi akhirnya saya belajar dengan tekun. Saya menemukan rahasia dari semua rumus musik ini. Lalu saya lulus, kasih 2 soal, 1 soal ujian saya jual dengan 2 teori pendekatan. Dua-duanya dapat nilai A+. Kami diharuskan berlatih musik, berlatih keyboard, berlatih gitar 1 jam itu 5 sampai 8 jam. Lalu kurang tekun apa saya? Begitu penulisan, kalau partiturnya ditaruh di depan kami masing-masing gini, saya masih bisa mengikuti biar patah-patah begitu, tengkung-tengkung, teng-teng-teng. Kita semua diajar pukulan, gosah, caca, semua diajar sampai kunci-kuncinya musik-musik rock dominan plus sampai plus berapa itu 127. Nah, lalu guru saya bilang gini, Bob, itu partitur diangkat, langsung blank, pindah kemana ya? Langsung dia hibur saya, Bob, maaf ya, kayaknya feelingmu itu mati katanya. Tapi kalau kamu sungguh-sungguh, percayalah, 10 tahun kamu pasti bisa. Ya, paling gejreng-gejreng aja, dia bilang gitu. Itu pujian atau hinaan? Ya, saya berdoa Tuhan, kasih saya bisa main ecek-ecek aja lah ya. Lumayan lah. Main ecek-ecek ya. Itu ecek-ecek kadang. Situ lah. Nah, saya menyadari bahwa semua kita talentanya berbeda. Ya, nggak perlu memaksakan diri kalau nggak bisa, kalau bisa stres. Ya, begitu. Nah, Bapak Ibu Saudara, banyak orang mencoba mengiring. Dulu waktu pertama Yahweh, Yehovah, sebutan itu saya diri teman-teman ya, Wahyudi ya, lalu Koden ngomong sama saya. Saya bilang sama Koden, dan Alexander, Koden saya mau berdoa. Saya nggak mau serta-merta mau ikut-ikutan, saya mau berdoa. Dan saudara, saya berdoa, saya merenungkan firman sekitar kurang lebih 3 bulan, dan Roh Kudus berbicara pada saya. Roh Kudus berbicara pertama bahwa Allah kita itu bukan sama manusia. Jangan samakan dia dengan manusia. Ya, ada manusia nggak mau disebut dengan nama lain. Kalau teman saya bilang, kamu mau nggak disebut nama Bobi, kamu dipanggil orang dengan nama lain, mau nggak? Ya mau, saya bilang, lo kok mau? Iya, kalau orang itu punya hubungan dengan saya. Ini masalahnya soal hubungan, saudara. Bukan saudara mau panggil Tuhan dengan nama Yehova atau nama-nama apapun, tapi saudara apakah saudara punya hubungan yang benar dengan Dia, sehingga saudara layak memanggil Bapa kepada Allah kita. Ini masalahnya.
Saya kalau ketemu orang di jalan, di pasar, lalu orang bilang, Scooby-Doo! Wey, Scooby-Doo! Saya pasti akan noleh, saudara. Dan saya tahu ini teman Heslama, ya, di klub lari lintas salam itu. Karena nama saya dulu, nama baptis saya di situ Scooby-Doo memang kan. Atau kalau saya kembali ke kampung saya di Surabaya sana, di Jalan Kedungannya, Petan, orang-orang tua yang lama panggil saya bukan panggil Bobby, panggil apa? Nonong. Saya nonong ini loh saudara, batuknya lebar besar ini. Iya, kecil saya batuk lebar besar ini, dipanggilnya nonong, nonong malah jadi nonong. Jadi kalau orang sana panggil nonong, saya tahu ini pasti orang lama di sini, ya. Tapi jangan saudara yang ikutan panggil saya nonong, kurang ajar ya. Ya, situ. Tapi kalau punya hubungan dekat, saya baca di dalam kisah para rasul itu anak-anak imam sekewa, anak-anak imam. Mereka mencoba untuk mengusir setan dalam nama Yesus. Dikatakan oleh firman Tuhan, setan itu menggagahi mereka. Mereka pergi dengan pakaian tercapit-capit. Setan yang gak takut orang bilang nama Yesus, saudara sebut nama Yesus kuat-kuat, saudara setan itu gak takut. Tapi setan akan takut kalau sudah punya hubungan yang benar dengan pemilik nama itu. Sama seperti saya katakan, kalau di satu ruangan ada anak kecil-kecil, 100-200 anak kecil kumpul, anak TK, anak PAUD kumpul. Waktu ada yang nangis, anaknya akan cari bapaknya. Anak-anak, bapak-bapak yang nganter anak-anak di luar. Lalu anak itu nangis, panggil, Bapak. Gak mungkin tuh dipanggil nama kan? Bapak. Kira-kira ada 2-3 anak nangis atau 4-5 anak nangis bersamaan. Orang tua yang di luar tuh tahu nggak suaranya? Tahu. Dia bisa bedakan itu suara siapa. Suara anaknya dia kenal. Yesus berkata, domba-dombaku mengenal suara. Nah, hanya apa? Karena hubungan ada keintiman. Masalah kita punya enggak keintiman dengan Bapa? Sudah. Ya. Itu hal yang pertama, ada hubungan dengan pemilik nama. Ya. Hal yang kedua, waktu itu Tuhan bicara, orang-orang ini sudah mengalihkan isu. Ya, isu apa? Ya waktu zaman itu. Ternyata orang-orang yang pertama kali membawa nama Yahweh ke Indonesia adalah orang-orang yang bermasalah dalam itu. Mereka sudah mengalihkan isu dengan nama ini. Wah, orang dapat isu baru ya. Sama kayak di Indonesia ini kalau ada yang sesuatu yang heboh begitu ya, katanya, oh ada ini apa tentang korupsi atau apa, atau ditutup dengan berita lain, isu lain, begitu langsung hilang beritanya. Seperti itulah. Sehingga waktu pandemi corona ini baru mulai, pemerintah ini dikira sudah mengalihkan isu. Supaya ngurusin corona, nggak ngurusin korupsi, nggak ngurusin orang yang dilepaskan dari penjara dan lain-lain. Ya, tentu tidak seperti itu. Nah, sudah. Ya. Hal yang ketiga adalah apa yang kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Di sini saya katakan pada minggu yang lalu bahwa orang itu, saudara, Allah itu bersifat eksklusif. Roh Kudus itu sangat eksklusif. Hanya orang-orang Yahudi lah yang beroleh keselamatan di dalam zaman itu. Tidak untuk bangsa lain, orang lain, suku lain. Keselamatannya eksklusif milik orang Yahudi. Sehingga ketika orang Yahudi mau menyembah kepada Yahweh, mereka harus masuk di dalam kelompok orang Yahudi. Ya. Roh Kudus itu hanya eksklusif untuk para nabi, para raja yang diurapi oleh Tuhan. Tidak semua orang bisa memperolehnya. Tetapi oleh karena pencurahan Roh Kudus
seperti yang saya pernah katakan, kalau secara ini saja, secara imajiner saja, nggak ada di Alkitab. Saya pikir hal itu mungkin yang ada. Dalam arti ketika Bapa itu meminta Yesus Putra yang tunggal itu mati untuk manusia. Makanya dalam bayangan imajiner saya, dia akan berkata, kenapa aku harus mati untuk mereka? Bukankah untuk umat Tuhan itu cukup domba, sapi, lembu sapi itu mati untuk mereka tiap tahun, bisa kok untuk tebus dosa mereka. Tapi Bapak tahu penebusan oleh domba, oleh hewan-hewan ini tidak bisa menghapus dosa selama-lamanya. Setiap tahun korban itu harus dibaharui, setiap tahun. Lalu gimana kalau mati belum sempat menebus dosanya? Makanya dikatakan tidak ada seorang pun yang bisa selamat oleh karena mengerjakan hukum Taurat. Karena memang tidak ada seorang pun yang bisa mengerjakan. Maka saya percaya Bapak berkata kepada anak, nah kau tahu mereka tidak akan mungkin bisa selamat oleh pengorbanan korban-korban. Tapi aku mau kau mati bukan karena mereka hanya umatku. Aku mau mereka semua menjadi anak-anakku. Yesus mati untuk saudaranya. Yesus bukan mati untuk umatnya. Yesus mati untuk saudaranya. Yesus mati untuk mempelainya. Dapat kita membaca di dalam Yohanes pasal yang pertama. Yohanes pasal pertama, Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, bukan orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Kita orang-orang yang percaya kepada karya kematian Yesus dalam hidup. Kita yang percaya ini diperanakan kembali oleh Roh. Dan Roh Kudus itu ditempatkan di dalam kita pada waktu kita percaya. Tapi apakah semua yang disebut Kristen itu orang percaya? Belum tentu. Apakah karena saudara percaya Yesus Roh Kudus itu ada di dalam hidup saudara? Belum tentu. Berapa banyak orang yang mengaku Kristen, berapa banyak orang yang mengaku dirinya pendeta, tapi tidak hidup di dalam kebenaran, tidak hidup di dalam kasih Tuhan. Begitu mudah hari-hari ini orang menghakimi satu dengan yang lain. Orang bilang, kalau gitu tidak boleh bilang orang sesat. Ya silakan kalau mau, tapi saya tidak mau. Kenapa? Karena saya tidak berat menghakimi mereka, itu mereka sama Tuhan. Tapi tugas saya mengingatkan. Mengingatkan boleh dan harus. Ingatkan dengan kasih. Jangan sudah ingatkan tidak diterima. Sudah terserah kamu masuk emang calon penghuni neraka. Itu yang teman-teman saya katakan pada saya. Tapi di sini waktu Roh Kudus dicurahkan, Roh Kudus dicurahkan ke atas semua manusia, dan kita melihat di sini apa yang sudah kita baca di dalam Kisah Para Rasul ini. Kami orang-orang dari Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir, daerah-daerah Libya, berdekatan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, ya. Baik orang Yahudi, Kreta dan orang Arab. Ada 14 daerah yang disebutkan, 14 negara yang disebutkan. Kalau orang-orang yang mendengar rasul-rasul menyebut memperbolehkan Allah dalam bahasa mereka, tentu mereka tidak mendengar kata Yehova disebutkan di sana. Mereka akan mendengar
rasul-rasul itu kalau kita mungkin di dalam bahasa daerah kita, orang-orang kan mendengar mereka berkata tentang uang debata begitu. Uang debata itu batak. Kalau uang toraja ya. Dan kemudian ini loh, secara logika saya katakan Alkitab kita ini terdiri dari beberapa kitab yang ditulis ada bahasa Arab, bahasa Ibrani, dan Alkitab Perjanjian Baru kita secara khusus ditulis dalam kitab bahasa Yunani, kecuali kitab Ibrani yang memang ditulis dalam bahasa Ibrani. Di dalam kosakata bahasa Yunani tidak ada kata Yehova di situ. Coba kalau tidak percaya belilah Alkitab bahasa Yunani. Saya pernah belajar dulu sedikit bahasa Yunani dan Ibrani, tapi itu saya kurang terbakat situ, tidak mudeng-mudeng juga. Tidak. Lalu kenapa kita harus memaksakan diri memakai kata Yehova? Ya. Dan buat orang Yahudi, kata itu begitu sakral. Kata itu hanya bisa disebutkan di dalam ruang penyembahan, ruang Maha Kudus, ruang kudus, tidak boleh dipakai dalam percakapan sehari-hari. Orang Indonesia ini kurang ajar sekali. Waktu saya ke Israel, kami menyanyikan lagu itu kan, bilang Yahweh, Yahweh, Yehova, Yehova, langsung ditegur kami sama gengnya orang Yahudi. Jangan, itu kata yang sangat bagus. Maka mereka mengganti dengan kata Adonai. Nah, yang lain. Tapi ini ya, saya melihat teman-teman saya ini yang menggunakan kata ini. Teman-teman seberapa mungkin tidak semua, saya tidak menggeneralisir ya semua orang yang menggunakannya. Tapi lihat teman-teman saya yang dekat-dekat dengan saya, morat-marit hidupnya. Morat-marit. Yang mati dengan sakit berkepanjangan. Nah, mungkin saya terlalu gagal kalau menghubungkan dengan ini. Masalahnya teman-teman dekat saya dulu memaksa-maksa saya. Kenapa? Bukan soal penggunaan mana, tapi karena penghakiman. Mereka waktu itu mudah sekali menghakimi saya begitu. Nah, sedangkan firman Tuhan katakan, apa yang kamu ukurkan sama orang akan diukurkan balik kepada kamu. Saat kita menghakimi orang tanpa sadar, kita akan dihakimi dengan penghakiman yang sama. Itu makanya jangan mudah untuk menghakimi orang. Tapi menurut saya, ciri orang dipenuhi Roh Kudus itu hanya satu, ya, bukan karunia bahasa roh. Memang pada waktu orang dipenuhi Roh Kudus ada tanda berbahasa roh. Satu tanda itu yang lain dikatakan bernubuat, ngajar, memberikan kata-kata itu. Itu tanda, itu bukan karunia. Ada orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, tanda itu muncul hari itu, tidak muncul di hari-hari yang lain. Kalau orang punya karunia berbahasa roh, kapan saja dia bisa menggunakan bahasa. Saya punya karunia bahasa roh dan saya berbahasa roh lebih dari semua orang yang ada di sini. Saya percaya saya berbahasa roh lebih dari semua orang yang ada di kota. Tapi saya tidak menggunakan bahasa roh ini di dalam pelayanan saya sehari-hari. Kenapa? Karena nggak ada terjemahannya. Rugi saya ngomong di depan saudara. Kadang-kadang ada orang-orang yang Tuhan pakai yang punya karunia menerjemahkan bahasa roh, tapi mereka pikir karunia itu menetap sama mereka. Mereka dimanapun terjemahkan bahasa roh orang. Dan isinya ngawur semua. Ya. Kadang orang pikir itu karunia miliknya. Ada orang hari-hari mengklaim, oh saya nabi Tuhan. Ya terserah aja kalau orang mau bilang dia nabi. Tapi jelas Yesus katakan, lihat orang dari buah itu. Ya. Lihat orang dari buahnya. Tapi mari kita jangan fanatik pada orang, jangan fanatik pada hamba Tuhan, jangan fanatik pada saya. Saya selalu berkata, ayo ikuti teladan saya kalau selama saya mengikuti teladan Kristus. Orang itu bisa berubah. Ya, orang bisa berubah.
Orang yang kita kenal baik 20 tahun yang lalu, dia lurus, tulus hati, rendah hati, pelayanannya luar biasa. Hari ini mungkin sudah berubah. Tapi tentu kita berharap orang-orang yang sama kita kenal tetap adalah orang yang sama 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, tetap adalah orang yang sama di hari ini. Saya ingin saudara mengenal saya 20 tahun yang lalu, hari ini pasti ada perbedaan. Bukan orang yang sama. Orang yang sama maksud saya, tapi karakter saya berbeda. Ada perubahan di dalam karakter saya. Kalau yang kenal saya 20-30 tahun yang lalu, pasti tahu ada perubahan di dalam diri saya. Ya kan? Dulu nggak ompong, sekarang ompong. Nah. Mari kita ikuti teladan Kristus. Dan ikutilah teladan orang selama dia mengikuti teladan Kristus. Ikutilah teladan saya selama saya mengikuti teladan Kristus. Tapi jangan cari orang sempurna. Gak ada orang sempurna di dunia ini, termasuk saya. Semua kita rentan untuk melakukan kesalahan. Tapi tugas kita untuk saling mengingatkan, saling menegur di dalam kasih. Kalau udah ditegur gak mau dengar, jangan dimusuhin, didoakan. Ya. Ini Roh Kudus dicurahkan. Dan kemudian kita melihat pada waktu rasul-rasul ini pergi ke seluruh dunia. Alkitab mulai diterjemahkan kepada bahasa-bahasa lokal. Yahweh itu tidak lagi eksklusif untuk orang Yahudi. Tuhan tidak eksklusif untuk orang Yahudi, sehingga kita harus bisa berbahasa Ibrani, bahasa Arab, untuk kita bisa menyembah Yahweh. Tidak. Karena tidak semua orang punya kemampuan berbahasa, kan? Sehingga maaf itu saudara kita baru-baru ini di YouTube kan heboh. Kenapa? Karena harus bahasa Arab kan, begitu ya. Kalau ada nyanyian dimasukkan di dalam acara TV itu, acara waktu Ramadan itu, acara dikira lagu kasidah. Padahal penyanyinya orang Kristen Libanon, pencipta lagunya soal lagu patah hati, tapi pakai bahasa Arab. Jadi dikira lagu religius. Nah, kalau kita harus berbahasa Ibrani semua, nanti ada seperti ada satu video di WA itu, lalu Yosua tunjukkan sama saya. Ada orang-orang mau sembahyang, lalu di situ ada seseorang yang tinggal di Arab, pamannya baru datang dari Arab. Jadi tetangganya teman, ini tidak mau pimpin sembahyang itu, pamanmu saja lah yang pimpin, dia kan orang dari sana. Lalu pamannya bilang, saya ini bukan ustaz, pakai bahasa Arab, saya ini kan bukan ustaz, saya gini. Dia ngomong berdialog dalam bahasa Arab dengan keponakannya ini, berdialog, semua yang sudah mengaminkan amin. Padahal dia lagi bercakap-cakap dengan keponakannya. Ya, kebingungan bahasa gitu ya. Saya kalau diundang akikan, ya kalau saya ada waktu saya datang, sebelum acara saya datang. Ya, sebelum acara saya datang, saya ikut juga di situ ya, bersila, berdoa, mereka berdoa ya. Lalu sebelah saya amin. Saya juga amin. Ya, saya berdoa sendiri kan, pelan-pelan pakai bahasa Arab. Kalau yang sebelah saya juga nggak ngerti gitu. Lalu selesai itu saya tanya, Mas, dari tadi amin itu maksudnya apa sih? Mas, karena saya nggak ngerti Pak Budi, jadi amin terus. Oh sama kalau gitu. Oh, bayangkan kalau kita semua harus bisa berbahasa Ibrani, alamak susahnya kita. Ya kan? Mau doa apa sama Tuhan? Mau doa buka kamus dulu. Dulu waktu pertama-tama belum kata Yahweh ini, masih ada yang kita harus berdoa kepada Tuhan dengan nama-namanya. Kalau mau berdoa untuk minta kesembuhan, kita berdoa kepada Yehova apa? Kalau kita mau berdoa kepada
Tuhan yang memberikan kebutuhan hidup kita. Kita berdoa kepada Yehova Jireh. Kalau Tuhan kita memberikan, kita berdoa kepada Yehova Nisi. Kalau harus pada Yehova Sekino, Yehova Syama. Susah hampir. Yesus loh sudah memberikan kita jalan yang mudah. Dia katakan pada murid-muridnya, mulai sekarang berdoalah di dalam nama. Enak. Berdoa di dalam nama Yesus, Bapa jawab. Bapa dengar kita. Tapi kalau ada saudara yang mau pakai nama Yehova Yahweh untuk berdoa, silakan. Saya katakan pada teman-teman saya ini, mohon maaf, mungkin tingkat pengertian saya baru sampai di tingkat TK menurutmu, nggak masalah. Tapi percayalah, saya sedang berjalan besar. Firman Tuhan katakan kepada kita, bertumbuhlah menurut tingkat pengertian yang telah kau capai selamanya. Kemarin ada seorang wanita meminta pertemanan dengan saya, namanya Luciana kayak nama mamiku, Luciana, apa orang Ambon gitu, ya. Dia seorang suster Katolik ya di Filipina, layanannya di Filipina, tapi dia orang Ambon. Ya, di satu itu dia katakan, tolong jangan menghakimi saya di Katolik tidak diajarkan untuk memperdebatkan kepercayaan yang lain. Tapi memang orang-orang Kristen ini paling suka. Kita suka mengkelompokkan diri kita masing-masing. Saya Protestan, saya Katolik, saya Karismatik, saya Pentakosta dan lain-lain. Berapa puluh tahun yang lalu saya pelayanan di pedalaman, lalu masuk di satu desa, tidak ada gereja lain, cuma gereja Katolik. Saya berapa minggu situ, saya diminta khotbah tiap minggu di situ. Kenapa? Karena pastornya waktu itu mereka bilang belum tentu 2 tahun sekali datang ke desa. Jadi siapa Pak yang mimpin ibadah? Ya ketua umat. Jadi karena saya pendeta satu-satunya dan saya disuruh khotbah. Ya khotbahlah saya disuruh. Bawa renungan di dalam ibadah rumah tangga. Lalu keluar dari sana, saya cerita sama teman-teman pendeta Pantekosta. Mereka bilang, kenapa kamu melayani di gereja Katolik? Dibaca dulu Pantekosta biar bertobat. Loh, ini pertobatannya ukurannya kayak apa? Apa harus satu warna dengan kita? Ya. Pertobatan itu ukurannya firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan menjadi hakim. Ya. Maka saya katakan ciri utama orang dipenuhi Roh Kudus adalah hidupnya berjalan di dalam kebenaran. Ada hidupnya berjalan di dalam kasih Tuhan. Ya. Kalau hidup gak benar, kau mau berdasar model apa saja, maaf. Seperti berapa puluh tahun yang lalu, seseorang datang ke rumah saya, nginep di rumah, nginepnya di depan. Dia mau ada satu gereja di sini, dia pecah dari gereja itu. Lalu dia datang dan dia menjelek-jelekkan pendeta yang lama. Dia ini karena teman lama di Balikpapan. Dia katakan dia akan bermaksud membawa gerejanya ke kota ini. Lalu saya langsung potong. Maaf ya bro, sepertinya Yesus yang kamu kenal bukan seperti Yesus yang saya ikuti. Dia langsung berdiri. Dia tanya, langsung duduk saya dan sambil gemetar tangan. Bro Bobby, hati-hati, kamu sesat. Saya bilang sesat saya di mana? Sebab Yesus yang saya tahu, Yesus yang memiliki hidup saya adalah Yesus yang mengajarkan saya untuk memperdulikan orang lain. Tapi Yesus yang kamu katakan ini sepertinya tidak mengajar kamu untuk memperdulikan orang lain.
soal nama. Bukan soal kau mengenal firman. Bukan soal kau mengetahui Alkitab dalam bahasa aslinya. Tapi apakah kau menghidupi firman itu di dalam hidup? Sama seperti Yesus, firman Tuhan katakan di dalam Yohanes pasal 1 tadi. Ya. Yohanes pasal 1 dikatakan di dalam ayat yang ke 14 ya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, itu kemuliaan yang diberikannya kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya. Firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Waktu Roh Kudus dicurahkan, Roh itu turun ke atas semua manusia yang percaya. Roh Kudus itu ada di dalam diri saudara. Untuk apa, pertanyaannya? Untuk saudara meneruskan tugas Yesus. Untuk saudara menggantikan posisi Yesus di dalam hal ini. Ya. Kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Allah. Waktu Roh Kudus dicurahkan, waktu Yesus mati di kayu salib dan Roh Kudus dicurahkan, Yesus berhenti jadi anak tunggal Allah. Di dalam Roma 8, nanti baca sendiri di rumah ayat 29-30 kan? Kita yang sudah dipanggil dipilih menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya yaitu Yesus menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kita saudara-saudara Yesus, Bapa telah memberikan kemuliaan kepada saudara sebagai anak-anak Allah. Bisakah orang melihat kemuliaan Bapa itu di dalam hidup saudara? Bisakah orang melihat kemuliaan Allah itu di dalam kita? Apakah kata-kata kita penuh kasih kepada orang lain? Apakah perbuatan kita mencerminkan kehidupan Yesus yang ada di dalam diri saudara? Roh itu yang ada dalam diri saudara? Sebab Roh Kudus itu diberikan kepada kita untuk apa? Fungsi utamanya memimpin kita untuk masuk ke dalam seluruh kebenaran. Untuk masuk ke dalam seluruh kebenaran itu perlu waktu yang panjang seumur hidup kita. Itu perlu proses yang panjang. Akan ada banyak ujian, ada banyak tekanan, ada banyak tantangan. Maukah kita diubahkan dari hari ke hari? Maukah kita memikul salib Kristus? Maukah kita menyangkal diri kita? Ya, hari-hari ini dalam masa kesulitan kesukaran, masihkah mau kita mengulurkan tangan kita berbagi kasih dengan orang lain? Ya. Kita semua belajar 2 bulan ini, ya, memberikan sembako untuk bantuan sembako sedikit untuk jemaat, untuk tetangga-tetangga. Itu tidak diambil dari uang kas. Kita tidak mengganggu uang kas. Ya. Nah, kenapa? Karena saya mau belajar. Ya. Mau kita belajar? Mau kita belajar untuk memperhatikan orang lain sekitar kita? Maka saya bersyukur saya mendengar beberapa jemaat yang pergi berbagi kasih dengan orang-orang di jalanan. Tidak usah lapor sama saya. Ada yang berkasih dengan hamba-hamba Tuhan, dengan pendeta-pendeta lain, tidak usah lapor sama saya. Kita berikan lewat PRT, PRT bilang, Pak, mau saya kasih laporannya, foto-foto orang yang terima? Tidak usah, tidak perlu. Kenapa? Karena saya tidak perlu pujian itu, tidak perlu rasa terima kasih, rasa hormat. Yang saya perlukan adalah sebuah kesempatan yang Tuhan berikan, Tuhan percayakan, untuk saya boleh menyatakan kemuliaan Bapa. Maka biarlah itu kita masing-masing boleh mencerminkan kemuliaan Bapa, supaya kudus yang diberikan dengan cemburu itu, dan
benar-benar membawa hidup kita kepada kemuliaan. Semakin hari, semakin serupa dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah karena nama-Mu Bapa, kami sungguh sangat bersyukur untuk kemurahan kasih dan anugerah-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk pencurahan Roh Kudus-Mu pada setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Biarlah kami boleh hidup dengan iman kami, biarlah kami menghidupi iman itu di dalam hidup setiap kami. Kami bersyukur biarlah anak-anak-Mu semakin hari boleh menjadi semakin serupa dengan Kristus. Di dalam tantangan, di dalam godaan, di dalam ujian, Tuhan bawa kami semua untuk menjadi seorang pemenang. Ajar kami terus hidup di dalam firman-Mu dan menghidupi firman-Mu di dalam setiap pikiran, perkataan, dan perilaku kehidupan kami. Bawa kami terus mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Bawa kami terus menjaga perdamaian di dalam kehidupan kami. Bawa kami terus menjadi berkat. Terima kasih Bapa, terpujilah akan nama-Mu. Kami bersyukur di pagi hari ini Tuhan untuk persekutuan kami kembali di hari ini. Berkati bangsa dan negara kami, berkati pemerintahan kami, berkati Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, Bapak Mahfud Amin sebagai Wakil Presiden, berkati para Menteri MPR, DPR, DPD, berkati aparat keamanan TNI dan Polri, pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh Indonesia, dan secara khusus Ibu Wali Kota kami, Bu Neni Murniari, Bapak Basira sebagai Wakil Wali Kota, staf Pemkot, Kecamatan, Kelurahan, RT RW, PT Badak, PT Pupuk, serta semua perusahaan yang berdomisili di kota ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih berkati gereja-gereja Tuhan, secara khusus Gereja Pentakosta Pusat Surabaya di seluruh Indonesia, dari pimpinan kami, dari Ketua Umum, para majelis, anggota majelis pusat, majelis daerah, dan semua hamba Tuhan yang melayani, semua melayani di dalam kebenaran, kasih, dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapak, terpujilah akan nama-Mu, berkati jemaat Tuhan yang berulang tahun baik pribadi atau pernikahan, berkati dan jamaah mereka yang sedang sakit saat ini dimanapun mereka berada, berkati para dokter perawat yang mengambil bagian di dalam setiap perawatan pasien corona di seluruh dunia ini. Terima kasih Bapak, terpuji-puji nama Tuhan, kami bersyukur dan meteraikan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara, atas nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Kepala Gereja. Ya. Mari biarlah persembahan dijalankan. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa pagi hari ini kembali kita boleh beribadah bersama, ya, puji Tuhan. Ya, kita boleh beribadah bersama di pagi hari ini. Dan nanti malam kita akan buat ibadah yang kedua, ya. Loh, kenapa balik? Kita akan buat ibadah yang kedua nanti malam, ya. Jadi pada pukul 7 malam, ya, puji Tuhan. Kemudian untuk ibadah kategorial, ya, ibadah kategorial. Ibadah PW apa mau dimulai? Belum. Oh, belum, ya. Ibadah pemuda belum dimulai? Belum, ya. Jadi mungkin mulai bulan depan ya. Mulai minggu depan, ya. Ya, dirundingkan dulu, ya. Jadi untuk ibadah minggu depan, ya, perjamuan kudus, ya. WL-nya Ibu Epi, Singa Saudari Yuni, Saudari Alfrida, dan Ibu Gina, Kolektan Ibu Meliadi, dan Ibu Arunti, penerima tamu Bapak dan Ibu Isa. Ini untuk WL pada minggu datang, ya. Sekaligus dengan perjamuan kudus, nanti pelayan Tuhan untuk perjamuan nanti akan disampaikan di grup WA, ya. Dan kemudian Bapak Ibu, kita ini lagi mengumpulkan dana untuk keperluan rekaman, ya, kamera video, ya. Itu kamera video itu harganya 9.500.000, ya. Kemudian juga dengan peralatan yang lain, kabel-kabel dan audionya itu jadi dibutuhkan sekitar 15 juta. Saat ini sudah terkumpul dana 8.500.000. Terkumpul dana 8.500.000. Jadi buat Bapak Ibu Saudara yang mau ikut berbagi kasih, menabur untuk pelayanan ini,
Nah, pelayanan multimedia ini akan berlangsung terus ya, karena kemarin ada banyak orang diberkati dengan rekaman video kita, dan mereka minta untuk supaya itu boleh dilanjut ya. Jadi itu juga kita masih siapkan langsung secara streaming. Ini juga ada jemaat-jemaat yang belum berani untuk datang beribadah. Untuk sementara ini mereka bisa mengikuti ini ya. Jadi mari jangan berdoa ya. Saya sendiri nggak pernah berdoa minta Tuhan kasih kebutuhan ini, Tuhan kasih kebutuhan itu. Jadi saya juga tidak ingin saudara berdoa untuk kebutuhan kamera ini. Yang saya ingin saudara buka dompet saudara, buka ATM saudara, berikan uang saudara. Jadi nggak usah berdoa, ya. Kalau yang belum bisa kasih ya nggak usah kasih. Jangan sampai jual sapi, jual kambing. Ya, karena nggak ada, nanti kambing tetangga yang jual, malah repot. Disitulah Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita akan berdiri, kita berdiri pada kita. Haleluya. Sungguh kembali kami bersyukur kepadamu untuk kemurahan kasih dan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Dimanapun anak-anak-Mu berada saat ini, mereka yang beribadah baik di rumah mereka masing-masing atau di tempat ini bersama-sama dengan kami. Kami percaya Tuhan, tangan kemurahan Tuhan ada di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan memberkati setiap kami yang sudah ada untuk melayani Tuhan. Tuhan memberkati setiap kami yang sudah merenungkan kebenaran firman Allah. Tuhan memberkati setiap kami yang sudah menabur bagi pekerjaan Tuhan. Dan Tuhan juga yang memberkati dan memagari setiap kami yang sudah mengembalikan persepuluhan milik Tuhan dan berbagi kehidupan dengan hamba Tuhan. Agar setiap usaha pekerjaan rumah tangga dan setiap pribadi dengan pagar api Roh Kudus. Kami mohon malaikat-malaikat Tuhan mengawali dan melayani kami, dan kuat kuasa darah Yesus Kristus bungkus hidup kami pribadi lepas pribadi. Memperlengkapi kami kembali dengan perlengkapan senjata Allah, yaitu ketemu keselamatan, baju cira keadilan, ikat pinggang kebenaran, kasut berkerelaan tekan Injil damai sejahtera Allah, perisai iman untuk mematahkan penapi dari si jahat, dan roh yaitu kebenaran firman Allah. Ajar kami untuk memahami betapa panjang, dalam, lebar, luas dan tingginya kasih Kristus, sehingga kami boleh bertumbuh, berakar dan berbuah-buah bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Dan marilah Bapak Ibu, saudara-saudariku, sebentar nanti setelah usainya seluruh rangkaian acara ibadah kita, kembali kita akan berpisah satu dengan yang lain untuk melanjutkan karya hidup kita bagi kemuliaan Yesus Kristus Tuhan. Dan sekarang terimalah terlebih dahulu segala berkat, kecintaan, kasih sayang, serta kemurahan pada Allah Bapa di surga, pertolongan, damai sejahtera dan kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus-Nya akan memimpin kita untuk masuk ke dalam seluruh kebenaran, bertumbuh dalam kepenuhan Kristus, menjadi dewasa dalam pengenalan akan Allah kita, sampai kita semua pribadi lepas pribadi boleh menjadi serupa dengan Tuhan kita Yesus Kristus dan mempersiapkan diri kita untuk dapat menjadi mempelai kudusnya. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan.